축구 선수가 되기 전에 먼저 사람이 돼야 된다, 인간이 돼야 된다고 얘기를 많이 하는 편이고, 그것은 서로가 이렇게 리스펙 해주는 게 가장 중요하다 생각이기 때문에 나한테는 가장 큰. Malam-malam langsung trending. Komentar gila Sintayong sindir Bung Toel dan Coach Justin usai mengetahui hasil timnas Indonesia di Piala Asia U20. Malam-malam langsung trending. Komentar gila Sintayong sindir Bung Toel dan Coach Justin usai mengetahui hasil timnas Indonesia di Piala Asia U20, begini katanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Iran U20 di Piala Asia U20 2025 hingga detik ini sedang ramai jadi perbincangan di media sosial Twitter. Dua pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel dan Coach Justin paling dicari-cari netizen. Tommy Welly dan Justinus Laksana adalah dua pengamat sepak bola yang beberapa waktu lalu mengkritik tajam pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Keduanya mendukung keputusan PSSI untuk memecat Sintayong dengan alasannya masing-masing. Sampai sekarang, Bung Toel masih belum angkat bicara soal performa timnas Indonesia U20 yang mengecewakan bagi sebagian netizen. Saking banyaknya perbincangan terkait hal ini, kata kunci, Toel, masuk dalam trending di Twitter sejak kemarin hingga detik ini. Berbeda dengan Bung Toel, Coach Justin baru-baru ini langsung membuat komentar atas hasil timnas Indonesia U20 versus Iran. Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran, komentar Coach Justin jadi sorotan. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan telak saat menghadapi Iran dalam laga pertama fase grup Piala Asia U20 2025. Namun, yang menjadi perbincangan hangat bukan hanya hasil pertandingan, melainkan juga komentar dari Coach Justin atau Justinus Laksana dalam siaran langsung di kanal YouTube. Dalam live streaming tersebut, Coach Justin menegaskan bahwa kekalahan Garuda Muda bukan sepenuhnya kesalahan pelatih Indra Syafri, melainkan akibat perbedaan kualitas antara kedua tim. Ini bukan salah pelatih. Netizen terlalu berlebihan, maunya selalu menang terus. Coba lihat kualitas kita dibandingkan dengan Iran. Memang postur kita seperti itu, ujar Coach Justin dalam video tersebut. Pernyataan itu memicu berbagai reaksi dari netizen. Beberapa mempertanyakan kapasitas Indra Syafri sebagai pelatih, sementara yang lain menilai Coach Justin menerapkan standar ganda dalam kritiknya terhadap pelatih timnas Indonesia. Giliran Sintayong dikritik habis-habisan, tapi Indra Syafri malah dibela, tulis salah satu netizen di Instagram. Sementara itu, kekalahan ini membuat posisi Indonesia semakin sulit di fase grup. Timnas U20 wajib memenangkan dua laga berikutnya jika ingin melaju ke babak perempat final. Tantangan berat menanti, terutama dalam laga melawan Uzbekistan, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 16 Februari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung. Dengan situasi ini, timnas Indonesia U20 harus segera bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka untuk tetap bertahan di turnamen. Di sisi lain, alih-alih beristirahat karena sudah tidak menangani timnas Indonesia lagi, Sintayong justru beri komentar pedas sekaligus membangun, jika main seperti ini, jangan harap menang lawan Uzbekistan. Apalagi lolos Piala Dunia U20. Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memberikan kritik tajam terhadap performa Garuda Nusantara setelah kalah 0-3 dari Iran di laga pertama grup C Piala Asia U20 2025. Menurutnya, permainan Indonesia jauh dari standar yang dibutuhkan untuk bersaing di level Asia, dan jika tidak ada perbaikan drastis, peluang menang melawan Uzbekistan bisa sirna. Saya melihat permainan yang sangat mengecewakan. Tidak ada intensitas, tidak ada keberanian, dan terlalu banyak kesalahan mendasar. Jika bermain seperti ini, jangan harap bisa menang lawan Uzbekistan, ujar Shin dengan nada kecewa. Ingat,
Uzbekistan itu levelnya lebih tinggi dari Iran. Tambah Shin Tae-yong. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Shin Tae-yong yang ditujukan untuk timnas Indonesia U20? Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Juara Piala Asia U20 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang telah berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya ia juga mengatakan komentarnya hanya semata-mata karena Shin Tae-yong masih mencintai dan belum bisa move on dari sepak bola Indonesia. Berikut komentar pedas sekaligus masukan dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. 1. Tim lemah di awal laga. Shin menyoroti bagaimana Indonesia tampil terlalu pasif sejak awal pertandingan melawan Iran. Ia menilai skuad asuhan Indra Syafri seharusnya langsung bermain menekan, bukan menunggu lawan menguasai permainan. Lawan sudah menyerang sejak menit pertama, tapi Indonesia seperti belum siap. Tidak ada pressing, tidak ada agresivitas. Ini bukan mental tim yang ingin menang, tegasnya. 2. Pertahanan kacau, mudah kebobolan dari bola mati. 2 dari 3 gol Iran lahir dari situasi bola mati. Sesuatu yang menurut Shin seharusnya bisa diantisipasi dengan latihan dan disiplin yang lebih baik. Sejak dulu masalah pertahanan Indonesia selalu sama, kurang fokus saat bola mati. Bagaimana mungkin hal ini terus terjadi? Apakah pemain tidak belajar? Jika Uzbekistan melihat ini, mereka pasti akan memanfaatkan celah yang sama, katanya. 3. Tidak bisa mengatasi umpan silang. Shin juga mengkritik lemahnya lini belakang dalam menghadapi umpan silang, yang merupakan senjata utama Uzbekistan. Jika kesalahan ini tidak segera diperbaiki, Indonesia bisa kembali kebobolan dengan cara yang sama. Iran sudah menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia lemah dalam duel udara. Uzbekistan punya umpan silang lebih akurat dan striker yang lebih berbahaya. Jika pemain belakang tidak lebih disiplin, kita bisa kebobolan lebih banyak, ujar Shin tajam. Shin Tae-yong menegaskan bahwa jika Indra Syafri tidak segera melakukan perubahan drastis, maka harapan Indonesia untuk melaju lebih jauh di Piala Asia U20 akan sulit terwujud. Sepak bola bukan hanya soal bakat, tapi juga kerja keras, disiplin, dan mental bertarung. Saya tidak melihat itu di laga melawan Iran. Jika ingin menang lawan Uzbekistan, tim ini harus berubah sekarang juga. Pungkasnya. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan dinamika sepak bola Indonesia yang selalu penuh dengan perdebatan, terutama setelah kekalahan telak timnas U20 dari Iran. Ada beberapa hal menarik yang bisa dicermati. Perbedaan sikap pengamat sepak bola menjadi sorotan. Bung Towel yang sebelumnya vokal terhadap pemecatan Shin Tae-yong justru diam setelah kekalahan ini, sementara Coach Justin langsung memberikan komentar yang membela Indra Syafri. Hal ini membuat netizen merasa ada standar ganda dalam kritiknya. Saat Shin Tae-yong kalah, mereka mengkritik keras, tapi saat Indra Syafri mengalami hasil buruk, justru ada pembelaan dengan alasan perbedaan kualitas tim. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, langsung memberikan kritik keras terhadap permainan timnas U20. Kritiknya sangat teknis dan masuk akal, terutama soal lemahnya pressing di awal laga, buruknya pertahanan dalam situasi bola mati, dan kelemahan dalam mengantisipasi umpan silang. Peringatannya soal Uzbekistan juga patut diperhatikan, karena tim ini punya kualitas lebih tinggi dari Iran. Dengan kekalahan ini, Indonesia wajib menang di 2 laga berikutnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan, terutama Uzbekistan yang secara fisik dan taktik lebih unggul. Jika Indra Syafri tidak melakukan perubahan besar, hasil negatif bisa kembali terjadi. Reaksi netizen sangat panas,
Apalagi melihat bagaimana pengamat seperti Bung Towel dan Coach Justin memberikan reaksi yang berbeda dibandingkan saat Shin Tae-yong masih menangani tim. Ini memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal opini, drama, dan perdebatan di media sosial. Timnas U20 berada dalam tekanan besar, baik dari segi teknis maupun ekspektasi publik. Indra Syafri harus segera membuktikan bahwa tim ini masih punya harapan, atau kritik yang lebih tajam akan datang, tidak hanya dari netizen, tetapi juga dari mantan pelatih dan pengamat lainnya. Begini skenario Timnas U20 Indonesia lolos fase grup Piala Asia U20 2025. Butuh keajaiban teman-teman? Timnas U20 Indonesia menghadapi tantangan berat di Piala Asia U20 2025 setelah hasil kurang memuaskan di pertandingan pertama. Skuad asuhan Indra Syafri tergabung dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Pada laga perdana yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Tiongkok, Kamis, 13 Februari 2025, Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Iran dengan skor telak 0-3. Gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari Nogourani, 5, Esmail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehgan, 70. Kekalahan ini membuat Garuda Muda berada di dasar klasemen tanpa poin. Peluang lolos ke babak selanjutnya. Meskipun mengalami kekalahan di laga pertama, Timnas U20 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 8 besar, meskipun peluang tersebut sangat kecil. Syarat utamanya adalah Indonesia tidak boleh kalah lagi di 2 pertandingan berikutnya. 2 laga sisa akan mempertemukan Indonesia dengan Uzbekistan, 16-2, dan Yaman, 16-2. Jika kalah dari Uzbekistan, Indonesia dipastikan tersingkir dari turnamen ini. Skenario jika imbang atau menang. Apabila Indonesia bermain imbang melawan Uzbekistan, peluang untuk melaju ke fase berikutnya masih ada. Namun, hal ini bergantung pada hasil pertandingan lain. Garuda Muda harus berharap Iran mengalami 2 kekalahan beruntun. Selain itu, kemenangan atas Yaman di laga terakhir menjadi syarat mutlak agar tetap berpeluang lolos. Sementara itu, jika mampu memenangkan 2 laga sisa, Indonesia akan memastikan diri melangkah ke babak 8 besar tanpa harus bergantung pada hasil tim lain. Dengan situasi yang cukup sulit ini, Timnas U20 Indonesia harus menunjukkan performa terbaik di 2 pertandingan tersisa demi menjaga asa melanjutkan perjuangan di Piala Asia U20 2025. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 bisa dibilang sangat sulit. Tetapi masih ada secercah harapan jika mereka mampu bangkit di 2 laga tersisa. Kekalahan telak 0-3 dari Iran menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam permainan tim, baik dari segi pertahanan maupun efektivitas serangan. Secara realistis, peluang untuk lolos sangat kecil karena mereka harus meraih hasil maksimal melawan 2 lawan yang juga tidak mudah. Uzbekistan dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia dengan permainan yang disiplin dan fisik yang lebih unggul. Yaman mungkin terlihat sebagai lawan yang lebih ringan, tetapi dalam sepak bola, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah, terutama dalam turnamen sekelas Piala Asia. Yang menjadi tantangan utama bagi Garuda Muda adalah mentalitas dan strategi. Kekalahan besar di laga pertama bisa mempengaruhi kepercayaan diri para pemain, tetapi jika mereka bisa bangkit dan menunjukkan semangat juang tinggi, masih ada peluang untuk mengejutkan lawan. Indra Syafri dan tim pelatih perlu mencari solusi cepat untuk memperbaiki kelemahan, terutama dalam organisasi pertahanan dan transisi menyerang. Selain itu, para pemain harus bermain lebih disiplin, tenang, dan percaya diri agar bisa bersaing dengan Uzbekistan dan Yaman. Secara keseluruhan, meskipun situasi ini sulit, belum ada yang benar-benar berakhir. Jika Timnas U20 Indonesia bisa menunjukkan mentalitas pantang menyerah dan bermain lebih efektif, bukan tidak mungkin mereka bisa membalikkan keadaan. Untuk Timnas U20 Indonesia, jangan menyerah, perjuangan belum usai. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kekalahan dari Iran memang menyakitkan, tetapi bukan akhir dari segalanya.
Masih ada 2 pertandingan yang bisa menjadi titik balik untuk membuktikan bahwa Garuda Muda adalah tim yang pantang menyerah. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Jangan biarkan satu hasil buruk menghancurkan mimpi yang telah kalian bangun dengan kerja keras selama ini. Sejarah sepak bola dipenuhi dengan tim-tim yang bangkit dari keterpurukan dan menciptakan kejutan luar biasa. Kalian bisa menjadi bagian dari sejarah itu. Tunjukkan bahwa kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa yang selalu mendukung dan percaya pada kalian. Berjuanglah dengan hati, mainkan setiap laga dengan kebanggaan, dan buktikan bahwa Garuda Muda siap menghadapi tantangan apapun. Ayo bangkit, Indonesia percaya pada kalian. Kelvin Verdong antusias dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Begini katanya. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menyambut dengan antusias kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Bek yang bermain untuk NEC Nijmegen itu mengaku penasaran dengan metode kepelatihan legenda sepak bola Belanda tersebut. Patrick Kluivert gantikan Shin Tae-yong. Pada awal Januari 2025, Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Mantan striker Barcelona ini menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Sebagai sosok yang pernah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, dan Barcelona, Kluivert memiliki pengalaman segudang dalam dunia sepak bola. Keberhasilannya menjuarai berbagai kompetisi, termasuk Liga Belanda dan Liga Champions, membuatnya dikenal luas di kalangan pencinta sepak bola. Kelvin Verdong penasaran. Melihat nama besar Kluivert kini menangani Timnas Indonesia, Kelvin Verdong merasa penasaran dengan pendekatan kepelatihan sang pelatih baru. Saya sangat penasaran, ungkap Verdong dalam wawancara dengan Forza NEC pada Sabtu, 15 Februari 2025. Dia adalah nama besar di dunia sepak bola, tetapi sebagai pemain, Anda terbiasa dengan hal itu. Saat di Feyenoord, saya pernah bermain bersama Dirk Kuyt dan Robin van Persie, lanjutnya. Saat itu, saya tidak pernah berpikir, wow, saya bermain dengan mereka. Mungkin nanti, saat saya lebih dewasa, saya baru akan menyadarinya, tambahnya sambil tertawa. Tantangan berat menanti. Tugas berat kini menanti Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya. Timnas Indonesia saat ini sedang bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 laga tersisa, peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya masih terbuka, baik sebagai salah satu dari 2 tim teratas di grup maupun melalui babak playoff. Dalam waktu dekat, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi Kluivert dalam membuktikan kemampuannya membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Lebih lanjut, situasi ini menarik karena penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia bisa menjadi langkah besar bagi sepak bola nasional. Kluivert adalah sosok dengan pengalaman tinggi, baik sebagai pemain maupun pelatih, meskipun rekam jejaknya sebagai pelatih kepala belum terlalu menonjol dibandingkan karir bermainnya. Di sisi lain, rasa penasaran Kelvin Verdong cukup wajar, mengingat Kluivert adalah nama besar di dunia sepak bola. Namun, keberhasilan Kluivert di Timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada nama besar, melainkan juga kemampuannya dalam menerapkan strategi yang cocok untuk karakteristik pemain Indonesia. Tantangan terbesar bagi Kluivert adalah membawa Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lawan seperti Australia dan Bahrain yang memiliki kualitas lebih baik di atas kertas, Kluivert harus segera menemukan formula yang tepat agar Timnas Indonesia bisa tampil kompetitif. Jika dia mampu beradaptasi dengan cepat dan memahami dinamika sepak bola Indonesia, maka kehadirannya bisa menjadi perubahan positif bagi skuad Garuda. Namun, jika tidak, ini bisa menjadi eksperimen yang berisiko tinggi bagi PSSI. Timnas Indonesia sedang memasuki era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Perjalanan ini mungkin tidak akan mudah, tetapi justru di dalam tantangan itulah peluang besar tercipta. Bagi para pemain, ini adalah saatnya untuk belajar dari sosok berpengalaman, mengembangkan diri, dan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi.
Rasa penasaran seperti yang dirasakan Kelvin Verdong adalah tanda bahwa perubahan besar sedang terjadi. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi pesaing yang patut diperhitungkan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras, tidak ada hasil besar tanpa perjuangan. Tetap semangat, terus berjuang, dan tunjukkan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Justin Hubner berlatih dengan tim senior Wolverhampton, siap hadapi Liverpool besok malam. Jangan sampai kelewat teman-teman. Ingat ya, besok jam 9 malam. Bek muda berbakat Indonesia, Justin Hubner, terlihat ikut serta dalam sesi latihan bersama tim utama Wolverhampton Wanderers. Apakah ini pertanda bahwa ia akan mendapatkan kesempatan bermain melawan Liverpool pada akhir pekan ini? Latihan bersama skuad utama. Justin Hubner kembali menjalani latihan dengan para pemain senior Wolverhampton. Dalam unggahan resmi klub, terlihat bahwa bek timnas Indonesia ini mengikuti sesi latihan dengan penuh keseriusan. Beberapa pemain bintang seperti Hwang Hee-chan dan Nelson Semedo juga hadir dalam latihan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Hubner semakin dekat dengan kesempatan bermain di tim utama klub Liga Inggris tersebut. Peluang tampil melawan Liverpool. Pertandingan antara Wolverhampton Wanderers dan Liverpool dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu, 16 Februari 2025, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Hubner dalam latihan tim utama membuat banyak pihak berspekulasi apakah ia akan diturunkan dalam laga ini. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun ini sempat masuk dalam daftar skuad Wolverhampton saat menghadapi Arsenal pada Desember 2023. Namun, saat itu ia belum mendapatkan kesempatan bermain. Kini, dengan performanya yang semakin berkembang, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Hubner bisa menjalani debutnya di Liga Inggris. Apakah ia akan dipercaya tampil melawan tim sekelas Liverpool? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Justin Hubner semakin dekat dengan kesempatan tampil di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. Fakta bahwa ia kembali berlatih bersama tim utama adalah indikasi positif bahwa klub mulai mempertimbangkannya sebagai bagian dari skuad utama. Namun, meskipun masuk dalam latihan tim senior, belum ada jaminan bahwa Hubner akan langsung dimainkan melawan Liverpool. Pelatih mungkin masih melihat kesiapan dan kesesuaian taktik sebelum benar-benar memberinya menit bermain. Jika ia akhirnya mendapat kesempatan debut di laga besar seperti melawan Liverpool, itu akan menjadi momentum penting bagi karirnya, sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Namun, jika ia belum dimainkan, ini bisa menjadi sinyal bahwa ia masih harus bersabar dan terus membuktikan dirinya dalam latihan serta kompetisi U21. Secara keseluruhan, ini adalah perkembangan yang menjanjikan bagi Hubner dan bisa membuka peluang lebih besar untuknya di Eropa maupun timnas Indonesia. Perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah, tetapi setiap langkah kecil adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Justin Hubner sudah menunjukkan kerja keras dan dedikasinya dengan berlatih bersama tim utama Wolverhampton. Ini adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Bagi siapapun yang sedang berjuang meraih mimpi, jangan pernah menyerah meski jalan terasa sulit. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Jika hari ini belum mendapat kesempatan, tetaplah berlatih dan bersiap, karena ketika waktunya tiba, kamu akan siap untuk bersinar. Ingat, sukses bukan hanya tentang seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi seberapa konsisten kamu bertahan dan terus berusaha. Tetap fokus, percaya diri, dan tunjukkan yang terbaik. Mees Hilgers ungkap pendapat jujurnya tentang timnas Indonesia, peran pemain naturalisasi sangat penting. Bek FC Twente, Mees Hilgers, akhirnya buka suara mengenai strategi terbaik untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi dapat menjadi faktor kunci dalam membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube KRTV, Hilgers menjelaskan bahwa metode latihan yang diterapkan di Eropa memiliki perbedaan signifikan dengan di Indonesia. Dengan pengalaman yang mereka miliki, para pemain naturalisasi dapat berbagi ilmu dan membantu meningkatkan kualitas permainan timnas. Menurutku, kalau ingin meningkatkan level tim, pemain naturalisasi sangat diperlukan.
Bukan berarti Indonesia kekurangan pemain berbakat, tetapi metode latihan di Eropa berbeda, dan itu bisa membantu kita berkembang, ujar Hilgers. Hilgers juga menambahkan bahwa kehadiran pemain berpengalaman dari liga-liga Eropa akan memberikan banyak keuntungan, seperti meningkatkan kualitas latihan dan memperkenalkan pola permainan yang lebih kompetitif. Kalau pemain naturalisasi bisa bergabung, level permainan juga akan naik. Kita bisa belajar dari mereka, baik dalam bermain maupun berlatih, tambahnya. Sebagai pemain keturunan Ambon Belanda, Hilgers menyatakan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Aku yakin pada diriku sendiri, dan aku selalu ingin menjadi diriku sendiri. Tapi aku juga merasa bisa memberikan sesuatu yang lebih baik saat bermain untuk Indonesia, tegasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI bersama pelatih Shin Taeyong aktif merekrut pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Kelvin Verdong, Tom Haye, Kevin Dix, dan Mees Hilgers sendiri telah resmi membela Garuda. Bahkan, Ula Romeni, pemain keturunan Medan Belanda, juga baru saja bergabung untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, PSSI berharap kehadiran legenda Belanda itu bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun kebijakan naturalisasi kerap menimbulkan pro dan kontra, Hilgers tetap optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas, diharapkan timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di kancah internasional. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan strategi ambisius PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain naturalisasi. Pendapat Mees Hilgers cukup realistis. Pemain naturalisasi memang bisa membawa pengalaman, metode latihan, dan mentalitas kompetitif yang mungkin belum merata di kalangan pemain lokal. Namun, ada dua sisi dalam kebijakan ini. Di satu sisi, kehadiran pemain dari Liga Eropa bisa membantu percepatan perkembangan timnas, terutama dalam jangka pendek. Di sisi lain, jika terlalu bergantung pada pemain naturalisasi, perkembangan pemain lokal bisa terhambat. Solusi terbaik adalah keseimbangan, memanfaatkan pengalaman mereka sambil tetap membangun sistem pembinaan yang kuat bagi pemain muda di Indonesia. Selain itu, meski banyak yang mendukung naturalisasi, ada juga pihak yang merasa bahwa lebih baik fokus pada pembinaan pemain lokal sejak usia dini. Jika sistem pelatihan dan kompetisi di dalam negeri bisa ditingkatkan, Indonesia mungkin tidak perlu terlalu sering bergantung pada pemain dari luar. Jadi, langkah ini memang bisa membawa dampak positif bagi timnas, tapi harus diimbangi dengan perbaikan fundamental dalam pembinaan sepak bola Indonesia. Kalau menurutmu, apakah strategi ini langkah yang tepat atau hanya solusi sementara? Timnas Indonesia sedang berada di jalur perubahan besar, dan ini adalah momen yang harus kita dukung bersama. Perjuangan untuk menjadi yang terbaik memang tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang diambil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Jangan pernah merasa puas dengan keadaan sekarang, teruslah berkembang, belajar, dan bekerja keras. Sepak bola Indonesia punya potensi besar, dan dengan kerjasama, disiplin, serta semangat pantang menyerah, kita bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Untuk para pemain, tetaplah percaya diri. Tidak peduli seberapa sulit tantangan yang ada, kerja keras dan tekad akan selalu membuahkan hasil. Seperti kata pepatah, kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Dan untuk para pendukung, teruslah memberikan semangat. Dukungan kalian adalah bahan bakar yang membuat tim ini semakin kuat. Mari bersama-sama membangun sepak bola Indonesia agar semakin disegani di kancah internasional. Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam. Laga penentuan timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025, mampukah Indra Syafri menjaga asa Garuda Muda? Atau justru jadi bulan-bulanan Uzbekistan? Mari kita bahas teman-teman. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi laga krusial di Piala Asia U20 2025 saat berhadapan dengan Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Pertandingan ini akan menentukan apakah Garuda Muda masih memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final sekaligus menjaga mimpi tampil di Piala Dunia U20. Setelah mengalami kekalahan 0-3 dari Iran pada laga pembuka grup C,
Kamis, 13 Februari 2025, situasi semakin sulit bagi timnas Indonesia. Kini, pasukan Indra Syafri berada di dasar klasemen dan harus meraih hasil positif melawan Uzbekistan untuk tetap bertahan di kompetisi. Kemenangan menjadi harga mati, karena kekalahan kedua akan mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini dan membuat impian ke Piala Dunia U20 lenyap. Dinamika persaingan di Grup C. Grup C dihuni oleh Iran, Uzbekistan, Yaman, dan Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat tanpa poin dan dengan selisih gol 3, hasil dari kekalahan melawan Iran. Yaman juga belum mengoleksi poin, tetapi mereka hanya memiliki selisih gol 1 setelah kalah tipis dari Uzbekistan. Iran berada di puncak klasemen dengan 3 poin dan selisih gol 3 setelah kemenangan telak atas Indonesia. Uzbekistan menyusul di peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama, tetapi selisih gol hanya 1 berkat kemenangan tipis atas Yaman. Persaingan di grup C masih terbuka, tetapi jika Indonesia dan Yaman kembali kalah di laga kedua, maka Iran dan Uzbekistan akan langsung memastikan tiket ke perempat final. Sebaliknya, jika Indonesia mampu meraih poin atau bahkan menang atas Uzbekistan, maka persaingan akan semakin sengit hingga laga terakhir. Indra Syafri dikenal sebagai salah satu pelatih lokal terbaik Indonesia, dengan sejumlah prestasi di level Asia Tenggara. Ia pernah membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 pada 2013 dan 2024 serta meraih medali emas SEA Games 2023. Namun, ketika bersaing di level Asia, tantangannya menjadi lebih besar. Pada Piala Asia U19 2014, timnas Indonesia gagal meraih 1 pun poin di babak grup. Pada edisi 2018, perjalanan mereka terhenti di perempat final setelah dikalahkan Jepang. Di Piala Asia U20 2023, Indonesia nyaris lolos dari fase grup tetapi akhirnya tersingkir setelah kalah bersaing dengan Irak. Sementara di Asian Games 2023, Indra Syafri juga gagal membawa timnas Indonesia melewati babak 16 besar setelah dikalahkan Uzbekistan. Kini, ia kembali menghadapi tantangan serupa. Mampukah ia membawa timnas Indonesia bangkit dan menorehkan sejarah baru di Piala Asia U20 2022?